Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah keempat dalam kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Menjadi khalifah semenjak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau dari periode 655 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting dalam pengembangan sastra Arab. Dalam masa pemerintahannya, beliau dikenal dengan gaya pidatonya dan kepemimpinannya terkenal dengan keadilannya yang ketat, juga menerapkan kebijakan radikal meskipun diwarnai dengan konflik-konflik. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah sekitar tahun 600 Masehi dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ia adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Ali masuk Islam pada usia muda, bahkan masih anak-anak, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ia dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kepemimpinannya setelah wafat Khalifah Utsman bin Affan, Ali memerintah selama 5 tahun hingga kematiannya pada tahun 40 Hijriah. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan sopan, sering dimintai pendapat daripada para khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar dan Umar. Prestasi yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib berhasil memajukan kehidupan umat Islam dengan mengganti pejabat yang kurang cakap dan memerangi Khawarij. Pada pembahasan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, kebijakan politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan dampaknya terhadap perkembangan bahasa dan sastra Arab. Yang ketiga, tradisi lisan dan penulisan dalam Islam Arab. Aspek politik, kepemimpinan. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan ternyata tidak sesuai dengan harapan umat Islam yang berharap agar konflik yang terjadi pada masa Utsman bin Affan bisa selesai di tangan khalifah baru. Tapi justru pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan banyaknya konflik antara para sahabat. Kronologi. Bagaimana kronologi dan konfliknya? Pertama, kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membuat Ali bin Abi Thalib. Keikutsertaan orang yang membunuh Utsman bin Affan dan provokator demonstrasi dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan yang besar. Kedua, para sahabat senior yang dalam pembaikan kepada niat baik yang tidak kita, tapi yang berkata dan menimbulkan yang keraguan di hati orang-orang. Ketiga, munculnya tuntutan pada pembunuhan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh golongan Islam yang berkecewaan. Bagaimana sajak golongan-golongan berjalan pada masa Ali bin Abi Thalib? Yang pertama adalah golongan Syiah yang terjadi atau yang diikuti oleh sebagian sultan Al-Sunnah di Madinah. Yang kedua adalah golongan Umayyah bin Sufyan, yaitu seorang amir atau gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Pada masa ini adalah diwariskan oleh Umayyah. Yang pertama adalah Umayyah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Syirina yang dipimpin oleh Ali bin Abi Sufyan. Yang ketiga golongan seperti oleh Umar bin Khattab yang diikuti oleh Talha dan Zubair. Yaitu mereka adalah golongan sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat adalah golongan Abdullah bin Umar, yaitu anak Khalifah Umar bin Khattab, yang merupakan golongan paling netral dibanding golongan yang tiga tersebut. Aspek sosial terbukti dari sejumlah pidatonya, Ali memandang dirinya tidak hanya sebagai pemimpin secara politis, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan eksekutif Muslim. Beberapa pendukung Ali bin Abi Thalib yang menganggapnya sebagai pemimpin merasakan ikatan spiritual yang mutlak dan meniru terhadap Ali bin Abi Thalib yang melampaui politik. Misalnya, mereka dengan sukarela menawarkan bantuan tanpa syarat terhadap Ali bin Abi Thalib sekitar tahun 658 Masehi. Tercatat pada masa Ali bin Abi Thalib terjadinya perpecahan kaum Muslim yang menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan Syiah, yang kedua golongan Umayyah,
aspek budaya. Pada masa itu, yang dijadikan inspirasi sebagai kegiatan sastra adalah Al-Quran dan hadis Al-Nabawiyah. Karena dalam Al-Quran terdapat banyak nilai-nilai sastra. Karya ini dipakai untuk melakukan dakwah dalam bentuk lisan atau pidato yang memerlukan bahasa yang indah. Dalam bidang bahasa, pula Ali bin Abi Thalib mengembangkan pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa Arab. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ditandai oleh perkembangan budaya Islam yang signifikan. Ia mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Ali juga menekankan pentingnya pendidikan agama dan fokus pada akhlak dan ibadah. Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, meskipun menghadapi banyak tantangan politik. Kontribusinya dalam mengelola Baitul Mal dan mengganti pejabat yang tidak kompeten menunjukkan komitmennya terhadap tujuan masyarakat Islam. Kebijakan politik Ali bin Abi Thalib dan dampaknya terhadap pengembangan bangsa dan Arab. Kebijakannya antara lain adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah atau Irak, penyempurnaan Al-Quran dan pemberian kata titik dan harokat, pemecatan gubernur, konsolidasi militer, pendidikan dan ilmu nahwu. Yang pertama adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah atau Irak. Ali mendirikan Kufah sebagai pusat intelektual yang menarik para cendekiawan dan penyair, sehingga menciptakan lingkungan yang subur untuk perkembangan sastra. Yang kedua adalah penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian kata titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam serta banyaknya pemeluk-pemeluk Islam yang berasal dari daerah non-Arab, membuat banyaknya kesalahan dalam teks Al-Quran. Yang ketiga adalah pemecatan gubernur. Ali memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman termasuk Muawiyah untuk mengatasi nepotisme dan korupsi yang pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat adalah konsolidasi militer. Ia membentuk pusat-pusat militer di berbagai wilayah untuk memperkuat stabilitas dan menghadapi ancaman dari kelompok pembangkang. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan ilmu nahwu. Ali dikenal sebagai penggagas ilmu nahwu yang menjadi dasar tata bahasa Arab. Ia mendorong pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab yang memperkuat struktur sastra Arab. Tradisi lisan pada awal Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran yang dilakukan secara lisan oleh malaikat Jibril pada masa itu. Masyarakat mengandalkan hafalan untuk melestarikannya, dan Ali yang terus menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah dan diskusi publik. Dan yang terakhir adalah tradisi tulisan pada awal Islam. Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu guru tulis Nabi Muhammad SAW berperan penting dalam pengembangan tradisi tulisan Al-Quran dan terlibat langsung dalam penerimaan wahyu Al-Quran. Perkembangan tradisi tulisan pada masa Ali bin Abi Thalib masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi mereka. Meskipun demikian, Ali bin Abi Thalib tetap menerima riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan. Mengucapkan sumpah menunjukkan kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Sekian video edukasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video edukasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.